Halo teman-teman, ketemu lagi. Saya Tovan Akbari. Ini saya sharing dosen part yang kedua karena ada beberapa pertanyaan lanjutan terkait dengan pengalaman teknis ketika mengajar. Misalnya adalah ketika ada yang menanyakan bahwa apakah untuk bisa menjadi dosen hanya cukup pintar atau pintar saja cukup, atau apakah untuk menjadi dosen perlu mengetahui banyak hal, punya pengalaman, punya prestasi segudang baru Anda bisa nilai sebagai seorang dosen. Mungkin dari satu perspektif itu, iya benar. Tapi buat saya, selama 9 tahun kurang lebih saya menjalani profesi ini, dan banyak senior-senior saya pun di luar sana mungkin mengalami hal yang sama. Hal yang menjadi tantangan tersendiri, hal yang menjadi tantangan khusus adalah bukan penguasaan ilmu, tapi bagaimana kita menjadi aktor, kita menjadi konduktor di dalam kelas. Mungkin sebagian orang menyebutnya adalah classroom management skill. Ya, bagaimana kita bisa mengkondisikan kelas yang isinya adalah mahasiswa berbagai latar belakang, berbagai karakter, di mana itu penuh dengan friksi kepentingan. Walaupun mereka masih muda, mereka datang ke kelas dengan berbagai motif dan kepentingan. Nah, bagaimana caranya sebagai seorang dosen kita mengkondisikan itu selayaknya kita nahkoda di sebuah kapal yang memimpin mereka ke arah yang sama, yaitu adalah pemahaman tentang satu keilmuan. Tentunya ini butuh kesabaran, ketulusan, pendekatan khusus kepada mereka. Dan menurut saya mahasiswa itu adalah kritikus terbaik buat saya. Selama ini saya banyak sekali belajar masukan mengenai metode mengajar, cara penyampaian materi, pesan-pesan yang seharusnya saya sampaikan sehingga lebih mudah diterima oleh mereka. Saya banyak menerima saran sehingga banyak mengalami perbaikan, sehingga alhamdulillah semakin baik, dan hingga detik ini pun saya masih melakukan perbaikan hingga bagaimana caranya proses transfer ilmu saya ke mereka itu berjalan dengan efektif dan maksimal. Nah, berkenaan dengan tadi, perlu adanya kedewasaan dari kita mungkin ya untuk berpikiran terbuka sebagai seorang dosen. Tidak merasa pintar sendiri, mau menerima perspektif mahasiswa. Dimana kalau saya punya pemahaman, mungkin pemahaman filsuf yang terkenal bilang bahwa mahasiswa yang memiliki ilmu adalah mereka yang memenangkan medan pertempuran. Dalam hal ini adalah medan argumentasi di dalam kelas. Tentunya kita perlu menghargai argumen-argumen mereka sebagai seorang mahasiswa dan mahasiswi yang penuh dengan wawasan. Sehingga saya sering memposisikan diri saya sebagai seorang fasilitator yang memfasilitasi proses informasi dalam kelas sehingga terjadinya pemahaman-pemahaman baru yang itu bisa menjadi situasi yang menyenangkan di dalam kelas. Nah, ketika kita memposisikan dosen yang fasilitator, tidak diktator atau otoriter, kita akan jauh lebih nyaman dan lebih diterima oleh mahasiswa. Apalagi kita bicara mahasiswa zaman sekarang, mahasiswa yang dari karakter generasi milenial atau millennial generation. Karakteristiknya teman-teman mungkin bisa google, yang pasti yang saya tahu mereka instan, mereka maunya instan, mereka mau segala sesuatu serba cepat, mereka tidak suka yang bertele-tele, walaupun mereka harus belajar teori, tapi bagaimana teori itu disimplify, disederhanakan sehingga lebih mudah diterima dengan bahasa mereka, penerimaan mereka, dan ini memungkinkan kita untuk terus belajar, berpikiran terbuka. Nah, bicara tentang profesi dosen juga kita bicara bagaimana kita itu bersaing dengan diri sendiri, teman-teman. Mungkin kalau kita bicara di dunia profesional gitu ya, kita bersaing dengan rekan kerja untuk mendapatkan satu jabatan, sikut kanan, sikut kiri, bagaimana caranya untuk mendapatkan posisi dan lain-lain, penuh dengan intrik, penuh dengan kompetisi. Kita bicara mungkin di dunia politik lah gitu ya. Tapi menurut saya salah satu hal yang membuat saya bertahan hingga saat ini menjadi seorang dosen adalah profesi dosen ini adalah profesi yang memungkinkan kita untuk bersaing bukan dengan orang lain, tapi dengan diri kita sendiri. Bagaimana caranya saya menjadi Taufan yang lebih baik dari tahun lalu dalam hal produktivitas, dalam hal karya, dalam hal sikap, dan berbagai hal teknis dan non-teknis lainnya. Jadi being a lecturer is how you compete with yourself, not with others. Kita jadi dosen baik ya karena kita baik, karena kita menjalankan tugas kita sebagai seorang dosen. Baik buruknya kita sebagai seorang dosen dilihat dari aspek produktivitas.
Bukan karena mungkin orang lain, bukan karena sistem, atau bukan karena apa. Tapi produktif is because of you are a productive person. Nah, itu kalau menurut saya. Nah, sehingga kalau balik lagi bicara ke classroom management misalkan, bagaimana caranya kita mencetak mahasiswa yang inovatif, yang kritis, yang informatif, yang aktif. Nah, ini tergantung dari kita sebagai seorang aktor di dalam kelas gitu. Kalau misalkan ada yang namanya dua. Yang pertama adalah lateral thinker atau referral thinker. Nah, referral thinker ini adalah karakteristik seseorang yang pintar, yang tahu akan banyak hal, tapi merefer terhadap sesuatu, mengcopy terhadap sesuatu, misalkan menghafal karena dia mengetahui informasi dari Google, dari buku-buku yang sifatnya sangat baku dan teks, sehingga tidak ada ruang buat mereka berpikir kreatif atau berpikir di luar kotak. Nah, apakah kita sebagai dosen hanya ingin menciptakan mahasiswa dengan pola pikir referral thinker hanya mereferensi terhadap sesuatu, atau yang kedua lateral thinker, membuat mahasiswa berpikir kreatif di luar kotak, berani menyampaikan ide-ide gagasan baru yang luar biasa. Nah, ini tergantung pendekatan kita sebagai dosen, apakah kita ingin memberikan ruang improvement atau tidak terhadap mahasiswa, ingin menantang mahasiswa menjadi pribadi yang lebih baik atau tidak. Apalagi mengacu ke video saya yang kemarin, saya bilang bahwa ada 4 hal yang mencerminkan anak muda itu punya kualitas yang baik atau tidak. Yang pertama adalah kemampuan komunikasi, kedua adalah kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan kolaboratif atau mempunyai kemampuan kolaborasi. Nah, aspek berpikir kritis ini yang perlu diasah di dalam kelas, dan itu tugas dosen untuk menuntaskan pekerjaan itu. Nah, terakhir beberapa hal yang ingin saya sharing adalah, kalau di video sebelumnya saya bilang bukan profesi keren-kerenan, dan satu hal mungkin yang saya lihat, profesi ini rentan arogansi. Bagi siapapun, bagi dosen-dosen muda tua yang tidak mampu mengontrol dirinya, maka dia akan dikontrol oleh ilmu. Dan ketika dia sudah dikontrol oleh ilmu, kadang-kadang aspek humanismenya itu menipis atau mungkin berkurang. Contohnya adalah dia atau sosok tersebut menjadi pribadi yang arogan, merasa tahu akan banyak hal, merasa paling pintar, sehingga orang lain merasa di bawah dia, merendahkan sesuatu, meremehkan sesuatu, ya adanya intellectual arrogance atau arogansi intelektual. Nah, ini mudah-mudahan ketika suatu saat teman-teman menjadi dosen bisa menghindari hal ini, karena ini akan berdampak kepada reputasi teman-teman sebagai dosen. Ingat, dosen adalah reputasi individu. Once you win it, kedepannya akan berdampak kepada kesempatan yang akan hadir. Nah, sehingga apa yang harus dilakukan? Pendekatan humility atau humility approach, atau kita harus punya namanya humility intelligence, mengakui bahwa dosen pun belajar, dosen pun terus mengembangkan diri, dosen pun tidak selalu harus tahu banyak hal. Saya selalu bilang ini di dalam kelas bahwa saya bukan dosen yang tahu banyak hal, saya bukan dosen ensiklopedia yang bisa ditanya dan langsung tahu jawabannya. Tapi kalau ada pertanyaan yang saya tidak tahu jawabannya, saya akan simpan dan kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, ini memungkinkan ruang diskusi di antara saya dengan mahasiswa saya. Jadi proses mendidik buat saya adalah proses memanusiakan mahasiswa yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya tidak paham menjadi paham, tidak dewasa menjadi dewasa, berpikiran tertutup menjadi terbuka, dan berbagai aspek lainnya. Nah, terakhir yang ingin saya sharing adalah, teman-teman, tugas utama pendidikan adalah menciptakan manusia yang bisa melakukan hal baru, tidak hanya sekedar mengulang apa yang sudah dilakukan. Nah, ini balik ke yang tadi gitu ya, berpikir inovatif, menciptakan metode-metode pengajaran yang kreatif, dekat dengan platform teknologi, dekat dunia mahasiswa, teknologi gadget dan sebagainya. Nah, itu yang perlu diingat sebagai seorang pendidik atau dosen. Nah, sehingga saya punya jargon begini kepada siapapun yang ingin menjadi dosen atau menanyakan apa seluk-beluknya menjadi seorang dosen.
kalau bisa mengajar sambil belajar, kenapa harus nunggu belajar sampai pintar baru mengajar gitu. Jadi nggak harus nunggu super pintar atau perfect perlu bisa ngajar, tapi belajar itu menjadi sebuah proses pendewasaan menjadi seorang dosen. Dan dosen itu teladan, walaupun kita nggak bisa selalu mendidik mereka dengan kata-kata, tapi setidaknya kita menjadi teladan dengan apa yang kita lakukan sebagai seorang dosen. Saya punya satu jargon yang selalu bilang, yang saya selalu sampaikan di mana-mana, bahwa ketika kau tidak mampu mendidik dengan lisanmu, buktikan dengan langkahmu. Karena langkahmu itu lebih nyata dari lisanmu. Nah, ini yang saya selalu ingat dalam berkarya dan berjalan sebagai seorang dosen. Nah, mudah-mudahan teman-teman dengan adanya informasi ini ada wawasan baru, ada semangat baru. Kalau mau ngobrol, mau diskusi dengan saya bisa, nanti bisa kontak link di bawah ini atau bisa kontak email saya, silahkan di googling. Dan saya berharap kita bersama menjadikan generasi di bawah ini jauh lebih baik dari sebelumnya, jauh lebih berkualitas dan penuh dengan peningkatan moral. Kita berharap itu untuk Indonesia yang lebih baik. Saya Taufan Akbari, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses, semangat terus.